Hmm? Hmm. Hari ini kita akan membahas sebuah pengalaman yang saya pernah lalui dan saya mau berbagi dengan kalian semua pada waktu kita ketemu dengan orang yang kerasukan dan bagaimana caranya kita bisa mengusir setan dengan benar seperti apa yang Tuhan inginkan dan Alkitab nyatakan, guys. Maka sebelum kita melanjutkan videonya, silakan pencet tombol like, share video ini dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini untuk mendukung pelayanan ini. Dan inilah pengalaman saya saat itu. Dan kembali lagi di dalam YouTube channel saya, Beritakan Kebenaran, True Faith Always Seeking Understanding. Iman yang sejati selalu akan mencari sebuah pengertian. Hari ini kita akan membahas sebuah pengalaman yang saya pernah lalui, dan ini sebenarnya sudah banyak dan sering juga saya alami ketika ada orang atau siapapun dia, ataukah jemaat atau saudara seiman kita yang telepon lalu mengatakan bahwa di rumahnya ada setan atau mungkin asisten rumah tangganya kesurupan dan seterusnya. Dan ini sebuah pengalaman yang berhasil gue record karena waktu itu juga dengan kepentingan sebuah paling nggak pelayanan yang bisa dipertanggungjawab lah, karena yang dilayani adalah seorang wanita, maka ada baiknya kalau saya melakukan sebuah rekaman dan saya sudah memblur wajahnya untuk kita semuanya melihat ini bukanlah untuk ya memojokkan atau menyudutkan seseorang dengan kapasitas tertentu, enggak ya. Jadi sekali lagi kita akan belajar melalui pengalaman saya ini pada waktu ketemu dengan orang yang dilapori bahwa orang ini adalah orang yang kesurupan setan. Kayak kamu mau bikin apa? Kamu ada panggil sesuatu nggak dalam di dirimu? Siapa Yesus buatmu? Ayo, ini Lia bukan nih? Ayo Lia. Apa yang dipikiran? Nah ini nggak ada apa-apa teman-teman. Kita aja. Mau bicara apa? Hmm? Mau bicara apa? Capek? Hah? Kalau ada sesuatu yang kamu simpan, masih mau kerja di sini. Hmm? Hmm. Jangan dibiarkan.
Tentu saja banyak dari kita yang pernah punya pengalaman ini guys. Mungkin juga bukan cuma pengalaman tapi langsung melihat atau pernah mengalami. Nah ini menjadi pertanyaan buat kita, apakah semua orang yang mengalami sebuah fenomena atau sebuah gejala-gejala yang sepertinya dia sedang berteriak, mengatakan sesuatu, menghujat Tuhan dan seterusnya adalah orang yang memang kerasukan setan. Nah oleh karena itu ngusir setan biasanya identik banget nih, identik dengan istilah doa pelepasan lah, ayo kita lepaskan ya. Padahal kalau kita melihat doa pelepasan di dalam Alkitab memang sebenarnya tidak ada tertulis, tetapi kita percaya bahwa ketika kita sudah percaya Yesus ada Roh Kudus yang dalam hati kita. Makanya saya yakin banget orang yang sudah percaya Yesus, yang sudah lahir baru, itu nggak mungkin bisa kerasukan. Oke, anyway adalah hal lainnya yang berkaitan dengan mengusir setan adalah dengan menengking ya, biasanya dengan teriakan-teriakan atau ada sebuah kalimat, mari kita memuji Tuhan karena ada kuasa di atas pujian. Sekali lagi gue nggak menampik bahwa di dalam pujian itu adalah sebuah kuasa, tetapi apakah kuasa itu yang sebenarnya kita pakai dengan sebuah pemahaman bahwa dengan bernyanyi lebih keras, lebih banyak orang, itu akan membuat seseorang yang kerasukan, lalu setan di dalam tubuhnya itu bisa keluar guys. Ya sekali lagi ini adalah bagian yang kita harus pahami, apakah ini prinsip kebenarannya atau sebuah cara atau metodologi, atau jangan-jangan hanya untuk memberikan semangat kepada kita. Gue pernah punya pengalaman satu hari melayani seorang anak pemuda waktu itu bersama dengan beberapa rekan, dan waktu itu saya belum belajar teologi dan kaget karena semua orang semakin berteriak, semakin pegangan tangan, dan orang yang didoakan itu muntah-muntah dan lain sebagainya. Ya ini sekali lagi ini sebuah gambaran yang saya pernah alami, dan setelah saya bertobat dan saya kemudian belajar firman Tuhan, saya menemukan guys bahwa tidak selalu harus demikian. Tetapi saya tidak akan membahas fenomenanya, kita akan membahas apa yang Alkitab sebenarnya katakan guys. Jadi dalam Alkitab, misalnya kalau kita melihat di dalam Yohanes 8 ayat 42 ya, dikatakan demikian, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Kata Yesus, sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah guys, dari bagian ini kita langsung bisa menangkap sebuah gambaran tentang siapakah iblis itu, setan itu melalui pernyataan dari Yesus sendiri. Dan Yesus dengan sangat luar biasa mengkontraskan tentang bagaimana dia bisa mengenal Yesus, mengenal Bapa, ya, karena Yesus adalah Tuhan itu sendiri yang menjadi manusia yang datang ke dalam dunia untuk menebus dosa kita guys. Dan di dalam konteks bagian itu Yohanes mencatat di dalam pasal 8 bahwa iblis adalah iblis adalah mereka yang berdusta guys. Dikatakan ia adalah pembunuh manusia dan tidak hidup dalam kebenaran. Jadi identitas atau gambaran seperti inilah yang harusnya menjadi sebuah parameter buat kita bahwa kita ini sedang mengikuti Yesus, mengikuti Tuhan, mengenal firman-Nya, mengasihi Dia, atau sebaliknya. Maka kalau sebaliknya, Yesus mengatakan bahwa di dalam Dia tidak ada kebenaran, bahwa iblis hanya berkata dusta dan di dalam kehendaknya sendiri karena ia adalah pendusta. Jadi kerjaannya iblis guys sebenarnya adalah memberikan sebuah kebohongan-kebohongan. Nah inilah yang seringkali kita juga nggak bisa mencoba untuk menggambarkan kerja setan tuh begitu sempit gitu loh guys. Ada banyak orang kalau setan itu apa sih ya, kuntilanak, genderuwo,
ya, yang suka nakut-nakutin dan seterusnya. Ada banyak orang Kristen juga yang nggak berani jalan di kuburan karena katanya konon di sana ada banyak setannya yang suka nongkrong di sana. Gue yakin sekali sih bahwa setan bisa kayak gitu, bisa menampakkan dirinya. Tetapi pekerjaan setan sebenarnya adalah membohongi kita, mendustai kita, dan mencoba untuk dengan segala kebohongannya membawa kita jauh daripada Tuhan, jauh daripada firman-Nya. Makanya gue yakin banget walaupun setan gak bisa merasuk orang percaya, tetapi setan tuh bisa mengganggu kita. Ya Alkitab mengatakan dia seperti singa yang mengaum-ngaum. Mengaum doang guys, gak bisa gigit lagi karena udah gak punya gigi. Karena gue yakin bahwa iblis sudah dikalahkan di dalam kayu salib oleh Kristus. Dia udah kalah. Tapi dia masih bisa mengganggu kita dengan cara apa? Itu tadi, dengan cara membuat kita tidak lagi suka dengan firman-Nya, kita tidak suka lagi belajar firman Tuhan, kita lebih suka kepada hal-hal dalam tanda kutip duniawi, ya, yang kemudian kita juga menyadari bahwa di dalam dunia ini Tuhan yang menciptakannya walaupun sudah jatuh dalam dosa, tetapi dia masih ciptaan Tuhan. Nah, kita harusnya kemudian memberikan sebuah garam, memberikan sebuah rasa kepada dunia. Karena dunia itu udah hambar. Hambar karena apa? Karena dosa manusia. Dan iblis menggunakan itu untuk membawa kita semakin mencintai dunia yang hambar. Ini masalahnya, kadang-kadang hati kita yang hambar, gimana kita bisa memberikan rasa kepada dunia ini guys. Nah itulah yang dikatakan oleh iblis. Iblis itu adalah pendusta. Iblis itu pembohong. Dia suka sekali memanipulasi sedemikian sehingga kita kadang-kadang fokus kepada semua fenomenanya, fokus kepada bentuk-bentuk setan yang kemudian menjadi industri, ya. Ada banyak film juga yang berbicara tentang setan lalu kemudian laku keras, ya. Dan kita tidak melihat sebuah esensinya. Nah, melalui pengalaman ini guys, gue mau bagiin kepada kita semua bagaimana sebenarnya iblis tuh bisa merekayasa segala sesuatunya dan membuat kita tuh terintimidasi. Kita merasa kita tidak lagi mempunyai sebuah kuasa. Gue mau memastikan bahwa siapapun kita di dalam Kristus, kita punya kuasa yang sama guys, ya. Kita punya kuasa di dalam Yesus. Karena yang membuat orang itu bisa lepas dari kuasa dosa, dari kuasa setan, itu bukan suara kita yang keras, tetapi karena kuasa dari dalam Yesus, ya. Jadi kalau kita punya sebuah trust, ya, kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang sudah menang, ya. Ya, dikatakan dalam Alkitab, roh di dalam kita lebih besar daripada roh di dalam dunia ini, maka kita akan bisa mengatasi segala sesuatu yang di hadapan kita. Tetapi kita juga butuh hikmat guys. Nah ini tadi, kenapa kita butuh hikmat? Karena iblis itu bapak pembohong. Kadang-kadang dia buat sebuah fenomena, manifestasi tertentu, lalu kita berkata, wah puji Tuhan, dia sudah muntah, berarti dia sudah keluar setannya gitu ya. Ya buat gua nggak bisa gitu, karena Alkitab juga bilang dari buahnya kamu bisa mengenal pohonnya. Jadi setelah itu apa gitu loh, bukan hanya PI tapi PA, bukan hanya pemberitaan Injil tapi juga pendalaman Alkitab. Orang yang sudah di dalam Kristus, hatinya akan selalu mencari kebenaran, selalu akan haus akan firman Tuhan. Nah iblis itu akan mencoba untuk begitu tuh, mengganggu kita supaya kita tidak mau dengar firman. Dengan semua masalah dia bisa dompleng, dia akan masuk dalam cara berpikir kita, udah sikat aja, masa lu mau digituin, gak usah diampuni lah, memang dia yang salah. Itu suara-suara yang iblis tuh bisa pakai melalui celah ruang kedagingan kita guys. Oleh karena itu kita, kalau dikatakan Yesus tadi, barang siapa kita yang hidup di dalam firman-Nya, mengenal suara Tuhan, ya, dan mengasihi Tuhan. Nah di dalam kasih dan kebenaran firman Tuhan itulah kita punya kuasa untuk bisa mengalahkan kuasa si iblis, ya. Apalagi kalau udah bentuknya rupiah dan dolar guys, wah itu iblis paling seneng ya taruh di muka kita, lalu kita lebih milih cuan daripada milih Tuhan. Ya ada banyak orang yang ngomong begitu. Sebentar saja, ada yang gua fast forward juga, ada yang gua cepetin karena itu panjang, cukup panjang, mungkin kurang lebih 1 jam waktu itu. Tapi saya nggak tampilin semua, tapi yang gue mau bagiin adalah sebuah pengalaman yang menarik sekali. Karena at the end, gue menemukan bahwa ibu ini atau wanita ini sebenarnya bukanlah di dalam konteks kesurupan. Tetapi sebuah gejala manifestasi yang muncul karena tekanan-tekanan kejiwaan. Nah ini bisa saja terjadi guys. Makanya gue bilang kita minta hikmat daripada Tuhan gitu loh. Karena kita bisa-bisa tuh jadi kayak switch gitu ya, jadi kayak shifting. Kita nggak bisa melihat lagi bahwa itu pribadi yang nggak usah dibentak-bentak gitu loh ya. Apalagi ada orang yang kasih minyak lah, dikasih suruh minum inilah dan lain sebagainya. By the way, gua dulu sebelum bertobat, gua pernah tuh ngalamin begitu. Jadi gua pernah ke dukun ya, minta kayak didoain karena sekolah ujian. Gua nggak mau belajar tapi pengen lulus, tau gak sih? Anak muda zaman dulu kayak gitu kan. Lalu ikut-ikutan berantem terus supaya dikasih jimat gitu, supaya nggak
nggak kena ya, kebal ya dengan benda tajam. Gue juga pernah main jalangkung dan lain sebagainya. Dan sekarang setelah gue bertobat, gue ngerti, gue mengaminkan di firman Tuhan. Semua itu dibohongin guys. Kita merasa bahwa kita sedang menikmati sebuah kebenaran, menikmati sebuah kebahagiaan, menikmati sebuah kesuksesan yang iblis tawarkan. Dan begitu lu masuk di dalamnya, lu masuk jebakan Batman, tau gak sih? Nah ini yang gue selalu ngomong pada anak pemuda, gak semua hal yang lu pengen tahu harus lu coba gitu loh. Karena iblis paling suka tuh, udah coba aja sekali gak apa-apa kok, ngedrug sekali gak apa-apa, ngudut, ngerokok sekali gak apa-apa, minum sekali gak apa-apa. Nah begitu lu masuk dan menikmati kebahagiaannya, lu jadi budaknya si iblis itu. Karena lu gak bisa hidup tanpa semuanya itu. Ya gue makanya selalu bilang gitu loh, drugs itu kalau ditanya enak nggak? Ya enak banget. Karena itulah yang menjadi tawaran iblis. Dia ngebohongin, nih enak, lu ada masalah, lu pakai ini deh, lu bakal beres semuanya, lu sampai ke langit ketujuh. Bener guys, tapi begitu lu sampai ke bumi, karena lu terbang begitu tinggi guys, jatuhnya sakit banget. Dan itulah yang dilakukan oleh iblis. Ya, dia suka menipu, membohongi kita dengan segala macam hal. Nah, dari video ini, gue menemukan dengan hikmat Tuhan bahwa ibu ini, wanita ini, membutuhkan pertolongan secara kejiwaan. Ya sekali lagi gue nggak akan masuk di dalam konteks konseling dan lain sebagainya, tetapi gue mengambil sebuah kesimpulan demikian. Nah kok bisa ya gue mengambil kesimpulan demikian? Karena ibu ini di akhir pertemuan itu mau berdoa, mau menyebut nama Yesus. Nah, oh kak, kalau menyebut nama Yesus apa pasti anak Tuhan? Buat gue satu hal yang gue pegang adalah ya, hati yang percaya dan mulut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dia pasti anak Tuhan. Only by faith. Dengan iman gue seperti itu. Apakah nanti kehidupannya seperti apa? Gue nggak tahu. Yang pasti adalah gue yakin, gue percaya pada akhirnya dia mau mengucapkan nama Yesus, dia mau berdoa, dia mau menangis, dia mau minta ampun kepada Tuhan. Dan itu udah more than enough for me untuk bisa convict ya, udah bisa yakin bahwa ibu ini sebenarnya mempunyai sebuah gambaran masa lalu yang sangat berat sekali. Jadi sekali lagi guys, apapun itu gue akan bacakan di Efesus pasal 6 ayat 10-18. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah, penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah guys, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju zirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadilan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Jadi firman ini adalah bagian untuk kita bisa melawan. Ya sekali lagi, iblis itu ada di sini, tetapi cara dia untuk bisa hadir bukan cuma sekedar nakut-nakutin lu. Ya, tapi dia bekerja di dalam dunia itu tuh membawa lu semua untuk jauh daripada Tuhan, jauh daripada firman Tuhan, dan semakin mencintai dunia. Ya, itu kerjaannya iblis guys. Ya, dia adalah bapak pembohong, bapak dari segala dusta. Ya. Jadi siapapun kita juga yang hari ini suka bohong, mungkin kita jadi anaknya. Oke, anyway, kembali kepada kisah ini, saya mengajak kita semua, kalau Anda mengalami sebuah pengalaman, atau misalnya ada teman Anda yang mungkin menurut Anda ini kerasukan, jangan langsung buru-buru mengambil sebuah kesimpulan dia kerasukan. Bisa jadi ada sebuah tekanan mental, kejiwaan di dalam dirinya. Minta hikmat kepada Tuhan, itu yang penting lebih dahulu. Minta hikmat pada Tuhan, sambil tetap berdoa memohon pimpinan Tuhan. Ya, gue yakin sekali setiap anak Tuhan diberikan kuasa yang sama untuk bisa melawan tipu muslihat si iblis. Oke, sampai di sini aja video ini. Kiranya boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Soli Deo Gloria, tetap sehat semuanya. Joy Manik, pamit.